Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Tidak Perlu Resah dan Gelisah. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Mari kita mulai renungan kita. Apakah Anda resah dan gelisah hari ini? Hampir semua kita sepakat menjawab, ya, mungkin beberapa protes dan menyatakan bahwa ia tidak resah dan gelisah. Puji Tuhan, jika itu yang terjadi, faktanya, resah dan gelisah bisa mampir kapan saja dalam hidup tanpa dapat diduga dan dinyana hadirnya. Menyaksikan berita TV tentang peristiwa kejahatan, mulai memicu keresahan karena ada anggota keluarga yang jauh, mendengar peristiwa kecelakaan dan memakan korban, mulai gelisah sebab anak terkasih dalam sebuah perjalanan. Menyaksikan drama telenovela pun cukup membuat seseorang cemas. Jangan-jangan kesedihan yang sama akan hadir dalam hidupku. Repot bukan, jika segala hal menciptakan keresahan dan kegelisahan. Tidak bisa dihindari kegelisahan akan masa depan bisa menghantui siapa saja. Apalagi terkait dengan kehidupan di bumi ini yang suatu saat akan berakhir. Akan kemana kita? Nampaknya keresahan yang sama dialami para murid. Yesus tampil dengan pengajaran, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Apabila kita jeli memperhatikan perkataan Yesus,
maka akan terungkap jati diri dan identitas diri Yesus yang sebenarnya. Bagaimana mungkin ia meminta para murid untuk percaya pada Allah, sementara pada saat yang sama meminta juga untuk percaya kepadanya? Bukankah itu berarti ia setara dengan Allah, sama dengan Allah? Justru dari jawaban Yesus inilah kita bisa paham bahwa ia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jika Yesus adalah firman Allah, maka sangat masuk akal jika ia setara dengan Allah, sebab firman Allah adalah Allah. Pengenalan inilah yang menjadi dasar paling kokoh agar hidup orang percaya bisa bebas dari kegelisahan dalam menjalani kehidupan. Orang percaya tahu dengan pasti siapa yang ia percaya. Dengan demikian ada jaminan kepastian bahwa bersama dengan Dia, kehidupan kita akan tenang. Seorang penumpang pesawat gelisah karena turbulensi membuat goncangan yang mengkhawatirkan. Namun ia heran ketika menyaksikan seorang penumpang di sampingnya terlihat tersenyum tenang. Bagaimana mungkin Anda bisa tenang, sementara Anda tidak mengenal siapa pilot dari pesawat ini? Ujarnya heran. Saya memang tidak mengenal pilot pesawat ini. Namun yang saya tahu, seorang pilot telah dilatih dengan baik dan jam terbang yang tinggi membuatnya mendapatkan lisensi menerbangkan pesawat ini. Bagi saya itu cukup, jawabnya ringan. Jika dalam pesawat kita bisa tenang sementara tidak mengenal pilotnya, bagaimana mungkin kita masih resah dan gelisah dalam kehidupan, sementara kita mengenal dengan pasti bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah pilot kehidupan kita? Berhenti gelisah dan percayalah. Jangan gelisah hatimu. Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gelisah berarti tidak tenteram, selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu, atau cemas. Lalu, janganlah gelisah hatimu artinya tenteramkanlah hatimu. Janganlah merasa khawatir, tenanglah, sabarlah dan janganlah cemas. Sedangkan percaya berarti mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada dan nyata. Percayalah kepada Allah dapat dimaknai akuilah, yakinilah dan imanilah bahwa Allah benar-benar ada. Percayalah juga kepadaku berarti akui, yakini dan imani juga kepada Dia, Anak Tunggal Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sejatinya, siapakah di antara manusia yang hidup di bumi ini yang belum pernah gelisah? Siapakah orangnya yang tidak pernah tidak tenteram? Lalu, siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menanti sesuatu yang belum jelas? Gelisah adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Tetapi memang, gelisah yang berlebihan akan berpengaruh negatif, tidak hanya dalam hal kesehatan, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha, pekerjaan dan aktivitas kita. Firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 berbunyi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Melalui ayat nas firman Tuhan ini, kita mendapati 3 perintah Tuhan Yesus Kristus. Pertama, janganlah gelisah hatimu. Pada awal nas disebutkan, janganlah gelisah hatimu, benar. Janganlah gelisah hatimu, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Jika potongan ayat nas ini dibuat pernyataan positif, maka menjadi tenangkan atau tenteramkanlah hatimu. Secara tersirat, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan para murid-Nya pada zaman itu, dan mengingatkan kita pada zaman sekarang, hendaklah mereka dan kita tetap tenang dan tenteram. Hendaklah kita semua jangan sampai tidak tenang dan jangan sampai kita tidak tenteram. Hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa tidak khawatir, tidak cemas, tetapi sebaliknya tetap tenang dan tenteram dalam menantikan sesuatu.
Dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 27, Tuhan berfirman, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kedua, percayalah kepada Allah. Kemudian, pada bagian berikutnya dari nas disebutkan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Tuhan pencipta semesta alam. Percayalah kepada Allah pencipta jagat raya. Percayalah kepada Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Tuhan kita yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 62 ayat 8, Tuhan berfirman, "Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Melalui ayat firman Tuhan ini, pemazmur mengingatkan, hendaklah kita selalu percayalah kepadanya setiap waktu. Ketiga, percayalah juga kepadaku. Bagian ketiga dari nas ini adalah, percayalah juga kepadaku. Sungguh, percayalah juga kepada Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa yang bertakhta di sorga, adalah Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sementara itu, firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 21, berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem." Berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga dan tetap tenang dalam namanya, karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi akan menyertai, menolong, melindungi dan menyertai kita, tepat pada waktunya. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya kepada Allah Bapa yang bertakhta di sorga, pencipta jagat raya, adalah Dia, Allah yang maha dahsyat dan maha ajaib, Allah yang kita sembah, kita puji, kita muliakan dan kita banggakan dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan kita, karena Dia adalah gunung batu, kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita yang aman sampai pada akhirnya, selamanya. Karena itu, hindarilah kegelisahan dan berusahalah hidup berbahagia. Menyediakan tempat bagi kita, Yohanes 14 ayat 3 berkata, "Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes menuliskan bahwa kenaikan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Orang yang percaya Yesus kelak akan masuk surga karena Yesus telah menyediakan tempat bagi umat percaya di sana. Yesus menyampaikan bahwa Dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di sana. Ia menjanjikan bahwa setelah itu, Ia akan datang kembali untuk mengambil mereka agar mereka dapat berada bersamanya di surga. Tujuan Yesus dalam menyampaikan hal ini adalah memberikan penghiburan kepada murid-muridnya dan memberi harapan akan kehidupan yang kekal bersamanya. Pernyataan Yohanes, "Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada," memiliki makna yang mendalam. Pernyataan ini mencerminkan iman Kristen tentang harapan kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Makna utama pernyataan ini adalah bahwa Yesus, sebagai Juru Selamat dan Tuhan, akan pergi ke surga setelah penyalibannya untuk mempersiapkan tempat bagi para pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa surga adalah tempat yang nyata dan disediakan khusus untuk mereka yang percaya kepadanya. Selanjutnya, Yesus berjanji bahwa Ia akan kembali untuk mengambil para pengikutnya agar mereka dapat berada bersamanya di surga. Janji ini memberikan penghiburan dan harapan akan persatuan yang ajaib dengan Yesus di kehidupan yang kekal. Secara keseluruhan,
Pernyataan ini mengajarkan bahwa melalui iman dan hubungan dengan Yesus, para pengikutnya akan menikmati kehidupan abadi di surga bersamanya. Ini adalah janji penghiburan dan harapan yang menguatkan iman dan mengarahkan umat Kristen untuk menantikan kedatangan kembali Yesus. Apa yang menjadi renungan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang menjadi renungan bagi kita sekarang, yakni: pertama, pengharapan akan kehidupan kekal. Pernyataan ini mengingatkan kita akan harapan Kristen akan kehidupan kekal di surga bersama Yesus. Ia menjanjikan bahwa Dia telah menyediakan tempat bagi kita di sana. Renungan ini mengingatkan kita untuk menjaga pandangan kita terhadap surga dan mengingat bahwa dunia ini bukanlah tempat akhir kita, melainkan surga. Kedua, keberadaan dan persatuan dengan Yesus. Pernyataan ini menekankan keberadaan Yesus di surga dan janjinya untuk membawa kita ke tempatnya. Renungan ini mengajak kita untuk memperhatikan hubungan pribadi kita dengan Yesus dan memastikan bahwa kita hidup dalam persekutuan dengannya. Ia adalah tujuan utama hidup kita, dan janjinya untuk membawa kita ke tempatnya memperkuat keyakinan akan persatuan abadi dengannya. Ketiga, harapan penghiburan. Pernyataan ini diberikan oleh Yesus sebagai penghiburan bagi para murid-Nya yang sedang merasa cemas dan gelisah menjelang pemisahan mereka. Renungan ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi kehidupan yang sulit dan penuh tantangan, kita dapat menemukan penghiburan dalam janji-janji Yesus. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi akan kembali dan membawa kita ke tempatnya. Renungan ini mengajak kita untuk hidup dengan harapan akan kehidupan kekal bersama Yesus, menjalin hubungan yang erat dengannya, dan mencari penghiburan dalam janji-janjinya. Hal ini membawa kita untuk hidup dengan keyakinan, ketenangan, dan tujuan yang jelas dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Karena itu, tetaplah beriman dan percaya kepada Yesus sebab tempat kita telah disediakannya di surga. Kepastian di tengah kegalauan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Kita pasti akan meyakini dan mengamini bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sejenak itu pasti membuat kita benar-benar percaya dan merasa berani menjalani kehidupan ini. Mengapa hanya sejenak? Mengapa tidak selamanya? Karena ada banyak orang yang langsung mengalami kegoyahan ketika persoalan tiba-tiba datang menghadang. Tidak sedikit akhirnya orang-orang memilih untuk tidak percaya kepada Allah dan memilih untuk percaya kepada kuasa yang lain. Apakah benar harus demikian? Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang mengingatkan kita untuk tidak khawatir, takut dan gelisah kepada setiap persoalan yang datang. Dia hanya meminta untuk percaya kepada Dia yang adalah Allah. Kita diminta untuk meresponi firman ini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya saat kita memilih setia dan percaya kepadanya, bahwa pada waktunya, Dia akan memenuhi dan mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia adalah Allah yang benar-benar mampu memberikan pertolongan yang ajaib saat kegelisahan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah hari ini, apa yang sedang membuatmu khawatir dan gelisah sampai-sampai membuat iman kepercayaanmu goyah. Ingatlah, Yesus telah menunjukkan jalan satu-satunya menuju hidup yang merdeka. Lewat firman ini kita diajak untuk selalu mempercayakan seluruh hidup kita padanya. Susah atau senang kita harus mengandalkan Dia. Dia akan menuntun dan memberikan penghiburan di saat kita berada dalam kesesakan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, ajarlah kami untuk berpengharapan dalam kuasa-Mu menghadapi kemelut dunia ini. Amin. Kata-kata bijak hari ini adalah, jangan ragukan pemeliharaan Tuhan, bisa-bisa iblis malah bertahta di kepalamu. Apa maksud Yesus ketika Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu? Salam dan perpisahan yang lazim dalam budaya Timur biasanya menyertakan kata-kata damai. Namun dalam Yohanes 14 ayat 27,
Saat Yesus mempersiapkan para murid untuk kepergiannya, bukan perpisahan biasa, pergilah dengan damai, yang Ia sampaikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan takut hatimu. Kedamaian rohani yang Yesus tawarkan kepada para pengikutnya bukanlah kedamaian duniawi yang bersifat sementara dan rutin, melainkan karunia yang kekal. Terjemahan Hidup Baru menerjemahkan Yohanes 14 ayat 27 seperti ini. Aku meninggalkan kepadamu suatu karunia, yaitu kedamaian hati dan pikiran. Dan damai sejahtera yang kuberikan itu adalah karunia yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Jadi, janganlah gelisah dan takut. Yesus tahu bahwa perjalanan duniawi yang menanti para muridnya dan semua orang percaya di masa depan tidak akan mudah. Banyak cobaan dan kesedihan yang akan datang. Jadi dia meninggalkan mereka dengan jaminan ini. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Shalom, yang diterjemahkan sebagai damai, mungkin adalah kata yang paling dikenal luas dalam bahasa Ibrani dan menyampaikan berbagai makna dalam kitab suci: sukses, kemakmuran, kelengkapan, keutuhan, kesejahteraan, dan kesejahteraan hanyalah beberapa dari penggunaannya. Dalam Holman Treasury of Key Bible Word, kita menemukan penjelasan ini. Ketika shalom paling baik diterjemahkan sebagai damai, damai ini lebih dari sekadar tidak adanya perang atau pertikaian. Ini menggambarkan kedamaian yang positif, waktu, tempat, dan kondisi yang menampilkan cinta, kebenaran, ketenangan, kejujuran politik dan moral, dan banyak lagi. Ini adalah kata yang diperuntukkan bagi mereka yang berjalan dengan Tuhan dalam hubungan yang positif. Kata Yunani untuk damai juga membawa banyak makna, termasuk sambutan dan perpisahan tradisional. Itu dapat digunakan untuk menggambarkan akhir perang dan konflik, ketenangan batin, dan kedamaian. Tetapi Yesus datang untuk membawa kedamaian yang berbeda di bumi. Pada kelahirannya, para malaikat menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Raja Damai ini. Sebab bagiku seorang anak laki-laki telah lahir, bagi kami seorang putra telah diberikan, dan pemerintahan akan berada di pundaknya, dan ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ketika Sang Mesias datang, ia membawa serta kedamaian kerajaan Allah. Kedamaian duniawi yang sama ini adalah hadiah perpisahan Yesus kepada para muridnya. Pemberian kedamaian tertinggi diberikan kepada kita dalam anugerah keselamatan Allah yang dibeli oleh darah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui kematian Kristus, kita telah diberikan akses ke takhta Allah dan persekutuan yang dipulihkan dengan Bapa Surgawi kita. Sebab itu, sesudah kita dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Paulus memberitahu jemaat Filipi untuk membawa pikiran dan kekhawatiran mereka yang gelisah tentang hidup ini kepada Allah dalam doa. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam diri kita, pikiran kita sekarang diatur oleh kedamaian Allah. Yesus meninggalkan kita dengan kedamaiannya dalam arti lain, juga, bahwa kita akan menjadi pembawa damai bagi kerajaannya dan tinggal dalam harmoni dengan saudara-saudari kita di dalam Kristus.
berusahalah untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kedamaian Allah mencerminkan karakter ilahinya, kekuatan, kasih, kebaikan, kedaulatan, kekuasaan, dan kuasanya. Itu berasal dari kehadirannya dalam hidup kita. Tuhan mengirimkan kedamaiannya kepada kita seperti pasukan angkatan bersenjata yang dikirim untuk menjaga hati kita. Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami kedamaian ini dengan pikiran manusia, kedamaian itu nyata dan dapat diperoleh di dalam Kristus. Bahkan hingga hari ini, kepada siapapun yang percaya kepada Yesus dan berkomitmen untuk mengikutinya, Ia berkata, "Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu." XXXXXX. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara, dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya Dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus, dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik,
Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka? Kiranya Tuhan berkenan menolong. Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anakmu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anakmu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anakmu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan, dan ajar semua anak-anakmu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anakmu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka. Sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik,
sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan dan semoga tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati juga apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan.
Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.